Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kita sekarang di sini. Kita materi selanjutnya mengenai tentang ilmu konsep strategi bisnis modern. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang konsep strategi yang modern ya. Pengenalan tentang ilmu konsep strategi bisnis yang modern, teman-teman. Ini memahami dasar-dasar konsep bisnis. Strategi modern adalah salah satu kunci untuk mencapai keunggulan secara kompetitif di pasar yang cepat berubah. Karena saat ini tuh pasar bener-bener cepat banget berubahnya. Bukan tahunan, bulanan bahkan. Nah, itu kalian harus aware di sini ya. Harus bener-bener konsep dan strategi bisnisnya harus bener-bener dikonsepin dengan bagus dan jelas. Teman-teman, lagi-lagi saya ingetin bahwa yang namanya konsep dan strategi itu bisa berubah-ubah karena sifatnya dinamis. Jadi ketika kalian diperlukan untuk mengganti konsep dan strategi di bulan tersebut, kalian boleh berubah. Kalian boleh merubah konsep dan strateginya. Karena konsep dan strategi itu tujuannya untuk kita mewujudkan mimpi kita, tujuan kita di perusahaan kita mencapai goals yang sudah kita tentukan. Fokus pada konsep dasar bisnis. Jadi fokus menjelajahi inti dari konsep bisnis tersebut itu pengertian nilai pelanggannya, diferensiasi produk, dan kepuasan pelanggan itu harus kalian pahami ya. Terus kemudian strategi bisnis dalam era digital ini, teman-teman. Jadi menghadapi tantangan teknologi yang saat ini marak banget dan cepet banget perubahan-perubahannya. Bayangin aja teman-teman, marketplace-nya sekarang banyak ya. Ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada lah, Shopee lah. Dan banyak lagi, belum lagi ada Blibli, ada e-commerce lah gitu ya. Terus ada marketplace lokal lah gitu ya. Ada marketplace Facebook lah gitu ya, macam-macam lah. Pokoknya sekarang itu banyak banget pasar-pasar yang ada di digital atau di online. Jadi kalian pasti juga salah satunya kalian menjadi vendor di sana sebagai pelaku bisnis. Kalian menjadi buka toko di sana tujuannya untuk bisa jualan di sana kan gitu ya. Jadi teman-teman, kita harus benar-benar dengan kecepatan dan perubahan sistem yang sangat cepat ini, kalian juga harus benar-benar cepat sigap untuk berubah, cepat sigap untuk bertransformasi bisnis, sehingga kalian bisa melakukan penyesuaian bisnis itu jauh lebih mudah gitu teman-teman. Peran teknologi dalam bisnis modern, terutama saat ini itu dalam penggunaan database-nya kalian, data pelanggan, data vendor, data pembeli pertama gitu ya. Itu kalian pasti punya datanya. Pastikan kalian punya data. Karena saya yakin banyak banget teman-teman barangnya laku, banyak pelanggannya, tapi yang punya data hanya pelanggan-pelanggan yang memang sering banget belanja. Tapi pembelanjaan pertama, orang yang beli pertama atau pembeli pertama, klien pertama itu rata-rata kalian nggak aware di situ. Tapi tolong saat ini semua data klien, semua data customer kalian dicatat dengan benar pendataannya sehingga itu bisa dipakai lagi untuk penjualan berikutnya. Dijaga customernya ya supaya tidak lari kemana. Apalagi sekarang itu teknologi zaman sekarang itu kan banyak banget bro. Jadi bisa menggunakan AI untuk menentukan KPI. Wih, keren kan? Jadi teman-teman, sekarang itu banyak banget AI yang bertebaran di mana-mana. Kalian bisa pelajarin, kalian bisa gunakan itu untuk salah satu untuk mencari ilmu, untuk menambahkan ilmu kalian, untuk get something different di situ, sehingga kalian bisa melakukan inovasi-inovasi dengan melakukan updating teknologi yang dipakai untuk perusahaan dan company-nya kalian. Nah teman-teman, keuntungan menggunakan strategi bisnis yang modern itu kalian bisa meningkatkan efisiensi operasional. Kalian bisa mengorganize SDM, mengorganize para pelanggan-pelanggannya kalian, para mitra, para klien-klien, reseller dan lain-lain itu kan dengan mudah. Karena dengan teknologi kalian bisa benar-benar menyederhanakan segala sesuatunya. Mulai dari database, terus penggunaan database, follow up, dan lain-lain itu semuanya sekarang udah serba mudah dengan menggunakan teknologi teman-teman. Aware di situ ya. Tantangan dalam penerapan strategi bisnis itu biasanya teman-teman karena saking banyaknya AI, kalian bingung menentukan yang mana. Saking banyaknya aplikasi,
kalian bingung menentukan yang mana. Saking banyaknya media sosial, kalian bingung milih yang mana gitu ya. Tentukan aja mana yang kalian mau pakai, tentukan aja kalian yang pilih kalian yang pakai, yang mau kalian pakai itu sesuai dengan kebutuhannya kalian. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan hanya karena banyak orang pakai ini, akhirnya kalian pakai juga. Jadi mulai dari sekarang, mulai pelajari dulu sebelum kalian berlangganan. Misalnya menggunakan fitur media sosial, generator, untuk bikin konten, sehingga bikin konten satu bisa dipakai untuk konten-konten yang banyak dipakai generator. Terus bisa lebih fleksibel penentuan waktu segala macam. Akhirnya kalian tercemplung lah di situ. Padahal sebenarnya kalian masih bisa menggunakan platform tersebut dengan gratis. Pakai fitur yang gratisan dulu bisa untuk belajar. Nah itu teman-teman harus benar-benar bisa menentukan ya, mana yang harus kita pakai sesuai dengan kebutuhannya kita, biar kita lebih efisien lagi, lebih ringkas lagi, lebih mudah lagi untuk menentukan strategi-strategi. Karena perubahan yang sekarang ini yang sangat cepat ini tuh, mau nggak mau update diri, update dan upgrade skill kalian harus benar-benar kalian lakukan. Kalau kalian tidak mampu lagi untuk belajar, ya pastikan kalian bisa ngirim SDM-nya kalian untuk belajar. Karena at the end of the day, kalau kita tidak mengikuti pola, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman yang eranya sangat cepat sekali ini, kita ketinggalan teman-teman. Kalau kita ketinggalan, waduh bahaya teman-teman. Jangan sampai kita boncos dalam beriklan karena kita ketinggalan informasi. Padahal beriklan itu harus begini-begini, metode yang baru, begini-begini. Kalian tidak update, masih pakai metode yang lama, kelar udah teman-teman. Jangan sampai ya. Tips sukses untuk menerapkan strategi modern, dapat wawasan yang berharga, dan bagaimana melaksanakan strateginya itu bisa jadi kalian bisa dapat dari kisah-kisah orang sukses sebelumnya. Kalian bisa belajar dengan anak-anak muda milenial, Gen X, Gen Z yang sudah bisa membuat bisnis yang besar. Jadi kalian juga bisa banyak belajar dengan metode-metode kursus, seminar, ikut-ikut seminar, workshop, terus ikut-ikut ajang kompetisi UMKM, ikut serta di binaan perusahaan-perusahaan besar, misalnya binaan bank, binaan dinas ekonomi, koperasi dan UKM, binaan dinas disperindak, dan binaan dinas-dinas yang lain. Itu kalian bisa join di sana, scale up diri kalian, lakukan di situ, mudah-mudahan bisa lebih maju lagi. Mulai berstrategi teman-teman. Bagaimana kita meluncurkan produk yang baru, menginovasikan produk yang lama kita perbarui lagi, atau produk lama di repackaging lagi, rebrand lagi, sehingga kalian bisa mempunyai potensi peluang untuk mendapatkan customer-customer yang baru. Tujuannya teman-teman apa? Tujuannya kita buka usaha itu kan pengennya sukses. Saya yakin kalian semuanya buka usaha tujuannya pengen sukses. Nah ini adalah salah satu bagaimana kalian bisa menerapkan ini sehingga perusahaan kalian jadi sukses. Gitu teman-teman. Jadi wawasan dan inovasi tentang bagaimana kita berstrategi itu sangat penting teman-teman. Pentingnya apa? Pentingnya untuk meningkatkan lagi income kita, produktivitas kita, efisiensi finansial, keuangan dan lain-lain itu bisa lebih efisien lagi. Gitu teman-teman. Jadi penting kan kita menentukan strategi-strategi, bikin konsep. Kali lagi saya ingatkan kepada kalian bahwa yang namanya konsep dan strategi itu sifatnya dinamis, sehingga kalian bisa berubah kapanpun sesuaikan dengan kebutuhan proyeknya kalian, kebutuhan bisnisnya kalian. Karena saya yakin banget kalian buka usaha itu sudah pasti berani ambil posisi di situ, berarti berani juga untuk menentukan saya mau scale up diri lah. Masa sih kita mau usahanya begitu-begitu aja? Pasti kan pengen usaha yang lebih kan? Nah, salah satu contohnya adalah kalian bisa belajar tentang bagaimana bikin konsep dan strategi yang pas untuk produknya kalian. Gitu teman-teman. Sampai sini apakah kalian sudah punya pandangan tentang bagaimana konsep dan strategi?
Sampai sini apakah kalian sudah mulai kebangun? Mudah-mudahan ini bisa men-trigger kemampuannya kalian, imajinasinya kalian, bagaimana untuk mengkonsep dan membuat strategi untuk usaha dan bisnisnya kalian yang bisa diterapkan di perusahaannya kalian. Kalau kalian masih bingung bagaimana konsep dan strategi tersebut dibuat dan bagaimana caranya membuat, bagaimana caranya penyelarasan, penyesuaian sehingga bisa menghasilkan efisiensi dalam perusahaan kalian, baik efisiensi dalam SDM, efisiensi dalam kos-kos yang lain seperti kos produksi, efisiensi kos pemasaran atau kos iklan dan promosi, efisiensi di bidang-bidang yang lain. Itu benar-benar bisa dilakukan kalau kita punya strategi, kita punya konsep yang matang, teman-teman. Mudah-mudahan usaha kalian maju, mudah-mudahan usaha kalian itu bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan insight ataupun saran saya, informasi saya kali ini berguna buat kalian dan bisa dipraktekkan di perusahaannya kalian. Lagi-lagi saya informasikan bahwa kalau kalian masih bingung dalam penerapan konsep dan strategi, bisa konsultasi dengan saya. Mudah-mudahan saya masih bisa bantu kalian dan kalian bisa naik kelas beneran. Ingat, selesaikan tugas dengan baik, insya Allah kalian bisa sampai lulus sampai level ke-7, sehingga kalian berkesempatan untuk pitching langsung di depan investor dan mendapatkan investasi yang miliaran rupiah, investasi yang besar untuk kebutuhan scale up bisnis kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.